Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, di dalam sistem reproduksi pada manusia kita akan membahas ada 5 bahasan pokok yang harus kita pelajari. Yang pertama di sini adalah tentang pembelahan sel, ya. Kemudian yang kedua adalah tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Dan yang ketiga di sini adalah tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Yang keempat adalah tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Untuk siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan, ini kita bahas khusus pada wanita. Jadi untuk laki-laki tidak mengalami menstruasi dan kehamilan. Selanjutnya yang kelima, ini adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia. Jadi nanti kita akan membahas penyakit apa saja yang bisa menyerang sistem reproduksi pada manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Kita langsung saja ya, kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu tentang pembelahan sel. Tapi sebelum kita lanjutkan, sebelumnya Bu Ani mohon izin dulu karena ini berkaitan dengan pembelajaran kita ya, bukan maksud Bu Ani untuk menunjukkan kepada kalian sesuatu hal yang memang intim sekali ya bagi kalian mungkin ya, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Tapi karena di sini kita untuk pembelajaran, jadi kita harus memaklumi semua ini. Kita lanjutkan ke pembelahan sel. Pengertian dari pembelahan sel yaitu adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Nah, di sini nanti akan diilustrasikan induknya itu adalah lingkaran berwarna oranye yang ada kursor hitamnya itu ya, itu namanya induknya, ilustrasi. Nah, dia ini nanti akan membagi menjadi 2 sel anak atau lebih. Nah, ini nanti akan digambarkan oleh garis putih ke kiri dan ke kanan. Ada lingkarannya juga di bawah sebelah kiri dan sebelah kanan. Lingkaran ini namanya adalah sel anak. Nah, kemudian muncul lagi. Ada 2 lingkaran di sebelah kiri dan 2 lingkaran di sebelah kanan. 2 lingkaran di sebelah kiri dan 2 lingkaran di sebelah kanan ini juga dinamakan sel anak. Jadi, satu induk sel bisa membagi menjadi banyak sekali sel anak. Sampai sini paham ya? Bu, saya tidak paham induk itu apa, Bu? Nah, kalau kalian tidak paham induk itu adalah orang tua. Lanjut ke tujuan pembelahan sel. Yang pertama di sini adalah untuk pertumbuhan. Kalian sudah pernah diajarkan di kelas 7 ya, pengertian dari pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah segala sesuatu ya yang bisa mengubah makhluk hidup dari yang tadinya itu kecil menjadi lebih besar. Itu yang dinamakan pertumbuhan. Contohnya kalian yang tadinya bayi ya, belum bisa apa-apa, masih kecil sekali, kemudian kalian berubah menjadi balita bawah 5 tahun ya, sudah bisa berjalan, kemudian sudah bisa makan sendiri mungkin ya. Kemudian nanti kalian berubah menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, ini adalah ilustrasi untuk yang pojok sebelah kiri. Ini adalah ketika kalian masih bayi. Sebelah kanannya yang warna hijau, ini adalah ilustrasi ketika kalian masih balita. Kemudian sebelah kanannya lagi adalah ilustrasi anak-anak ya, warna biru itu. Kemudian sebelah kanannya lagi yang warna oranye ini adalah ilustrasi ketika kalian sudah remaja. Dan yang terakhir adalah
ilustrasi ketika nanti kalian sudah menjadi dewasa gitu. Tujuan pembelahan sel yang kedua di sini adalah untuk perbaikan. Perbaikan adalah segala sesuatu yang tadinya itu buruk ya, diusahakan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya apa, Bu? Nah, nanti akan Bu Ani berikan ilustrasi dari perbaikan. Kita tunggu saja. Nah, ini contohnya ketika kalian, ya ini adalah ilustrasi tangan. Tangan kalian itu kena benda yang tajam. Akhirnya apa? Tangan kalian menjadi sobek. Di hari pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Sampai ini hari wah banyak sekali, 33. Akhirnya apa? Tangan kalian ya yang tadinya sobek kena benda tajam itu berubah menjadi seperti semula lagi. Nah, di sini yang namanya perbaikan ya itu seperti itu. Yang tadinya sobek menjadi tertutup. Itu yang namanya adalah perbaikan. Nah, kok lama sekali Bu sampai 33 hari? Nah, karena ini bukan plastik ya. Kalau plastik kan bisa kita tambal. Ini manusia jadi beda dengan ember yang bisa langsung kita tambal dengan bahan lainnya. Tujuan pembelahan sel yang ketiga di sini adalah untuk reproduksi. Nah, reproduksi itu apa toh, Bu? Reproduksi itu adalah kemampuan seseorang ya atau makhluk hidup ya untuk menghasilkan keturunan. Nah, ini yang dinamakan reproduksi. Keturunan apa toh, Bu? Kok ada keturunan? Keturunan itu nama lainnya adalah anak. Nah, bisa kita lihat ilustrasinya di sini ada seorang wanita. Di tengahnya itu yang warna pink ya, itu adalah janin. Nah, sampai sini paham ya? Jadi tujuan pembelajaran tadi yang pertama ada pertumbuhan, yang kedua ada perbaikan, yang ketiga ada reproduksi. Selanjutnya di pembelahan sel, ya jenis pembelahan sel itu ada dua. Yang pertama adalah pembelahan secara mitosis, yang kedua adalah pembelahan secara meiosis. Beda enggak Bu antara mitosis dan meiosis? Jelas berbeda. Apa bedanya? Bukan tulisannya loh ya. Tetap kalau tulisannya itu berbeda karena di sini yang satu mitosis, yang kedua meiosis. Tapi bukan itu yang kita maksud. Nah, kita ulas secara satu persatu. Kalau di pembelahan mitosis ya, yang sebelah kiri itu, dia akan menghasilkan 2 sel anakan. Masih ingat ya tadi sel anakan itu seperti apa? Nah, kalau yang di pembelahan meiosis, dia akan menghasilkan 4 sel anakan. Kalau kalian masih bingung sel anakan itu bagaimana, nanti kalian buka lagi di slide sebelum ini. Nah, lanjut yang kedua, untuk yang mitosis, sel anak identik dengan sel induknya. Identik itu apa toh Bu? Nah, identik itu sama dengan sel induknya atau orang tuanya. Kemudian yang meiosis, di sini sel anak tidak identik dengan sel induknya. Tidak identik itu maksudnya berbeda dengan sel induknya. Berarti di sini bukan anaknya, Bu. Bukan seperti itu, tapi ada perbedaan. Lanjut yang ketiga, di sini kromosom sel anak sama dengan sel induknya atau diploid. Yang namanya diploid itu adalah 2N. Itu dalam kurung ya, 2N. Di sini ada tulisan kromosom. Mungkin ada yang sudah membaca kromosom, pengertian dari kromosom. Kalau belum, kita bahas bersama-sama ya. Kromosom itu adalah unit genetik
yang terdapat dalam setiap inti sel pada semua makhluk hidup. Kromosom ini berbentuk deret panjang molekul yang disusun oleh DNA dan protein gitu ya. Nah, perbedaannya apa dengan yang pembelahan meiosis? Selanjutnya, nah di sini. Kromosom sel anak adalah setengah dari sel induknya atau haploid dalam kurung N. Kalau yang tadi mitosis itu adalah diploid ya atau 2N. Kalau yang meiosis di sini adalah haploid atau N. Setengah dari induknya. Gitu ya. Tapi kalau yang mitosis sama. Diingat-ingat itu dan digarisbawahi, nanti jangan lupa ya. Kalau yang mitosis itu sama, kalau yang meiosis setengah dari sel induknya. Itu perbedaannya. Kemudian yang keempat, untuk yang mitosis terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Aseksual itu yang bagaimana? Kira-kira ada yang sudah tahu atau belum? Perlu diingat kembali bahwa reproduksi secara aseksual yaitu adalah reproduksi atau perkembangbiakan yang terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Seperti itu ya, diingat-ingat. Karena nanti sampai kalian SMA, pelajaran biologi itu masih ada antara reproduksi aseksual dan seksual. Gitu. Untuk pembelahan meiosis, di sini terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Jadi kebalikannya ya, kalau tadi aseksual itu tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina, tapi untuk yang proses reproduksi secara seksual itu dia harus ada peleburan. Peleburan itu artinya menyatu. Nah, yang menyatu itu apa, Bu? Antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spekto.